Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah bab video yang kemarin yang ini. Itu menjelaskan masalah wudhu tapi tidak bisa lepas kerudung. Itu bagaimana? Nanti kita akan ulas. Kan sebelumnya saya sudah bikin video caranya, tapi detail-detailnya dianggap masih kurang. Nih, saya akan menjelaskan lebih detailnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan di komen juga saya sakpol kemampuan saya akan jelaskan atau saya jawab. Saya jawab dulu dari Fiora_Finik. Oh, bukannya cuma diusap ke rambut atas dahi aja kayak sahabat Nabi saat wudhu, tapi keadaannya pakai sorban di kepala. Jadi dijelaskan di hadis Muslim fi kitab Toharoh, dijelaskan Nabi berwudu lalu mengusap pada ubun-ubunnya, lalu ke atas sorban dan 2 muzah. Jadi gini. Jadi ada beberapa model sorban yang di situ kan kok pakai sorban mah tinggal lepas aja sorban terpakai lagi. Jadi ada beberapa model sorban yang di situ ketika sudah dirancang dia sulit untuk dilepas. Ada yang mudah dilepas tapi susah dipasang lagi. Nah, mungkin saya akan tampilkan beberapa gambar seperti ini atau seperti ini. Itu ada beberapa model sorban yang sulit untuk dilepas atau sulit dipasang kembali. Jadi wudhu tetap memakai sorban. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ketika wudhu seperti biasa ya, ini wudhu seperti biasa pada umumnya aja, mulut, wajah, tangan, sampai siku dibuka deh, ntar ada yang komen yang nggak dibuka. Tangan sampai siku, terus tangan lagi sampai siku. Lalu pas kepala, nah jadi seperti ini, set, tapi ubun-ubun, lalu keluar, lalu digosok-gosokkan ke sini, set. Nah seperti itu. Jadi di dalam sorban terlebih dahulu, terus terus dikeluarkan. Nah seperti itu. Ini kan gampang lepas sih, gampang kalau ini gampang lepas. Ada beberapa model sorban yang mungkin seperti ini atau ya modelnya ya banyak lah. Jadi tetap diginikan terus dikeluarkan. Nah, gini terus seperti ini. Itu. Lalu pertanyaan lagi, lah nanti kerudungnya basah Pak. Ya wudhu. Tapi kan nggak digini, nggak dibanjur gitu, nggak. Tet. Lalu bukannya di ujung rambut dahi aja boleh, jadi nggak lepas kerudung, air juga masih bisa kena rambut. Di hadis Ibnu Abi Saibah dijelaskan Umi Salamah itu mengusap di atas kerudungnya. Lalu di Ibnu Abi Saibah juga fi kitab Toharoh dijelaskan Sofiyah wudu lalu memasukkan pada 2 tangannya di bawah kerudungnya dan mengusap dia dengan ubun-ubunnya. Jadi gini. Ini untuk yang pakai kerudung. Sama sebenarnya pakai kerudung, pakai sorban itu sama. Jadi modelnya seperti ini. Set. Lalu dikeluarkan. Ini gini, set. Terus dikeluarkan begini. Seperti itu. Enggak langsung gini, enggak. Jadi masukkan dulu sampai sini terus dikeluarkan. Keluarkan. Gitu. Lalu ini sudah ada yang menjelaskan hadisnya.
banyak yang menanyakan lalu dengan lengannya gimana, apakah boleh dari luar baju? Untuk sampai saat ini saya belum menemukan hadis yang menjelaskan atau dimangkulkan hadis dijelaskan dengan di luar baju. Dan kemarin saya juga tanya-tanya bagaimana kalau misalnya sampai siku itu bagaimana, banyak nanya kalau sampai siku gimana, apakah boleh di luar. Saya sambil bacain komentar ya, bolehkah sampai di luar baju gitu untuk perempuan ya. Untuk lengan, mungkin gini, lengan ketutup kan, bisa diumpetin di dalam kerudungnya. Jadi contoh nih, ketika pakai ini terus kan wudhu, ini banyak yang komentar, jadi wudhu cuma kepala doang. Enggak, wudhu seperti biasa. Makanya kalau misalnya nonton video dibaca dengerin full. Wudhu seperti biasa, mulut, wajah harus rata. Kalau mulut tadi diambil terus sambil dikumur, dihirup ke hidung, terus wajah, terus tangan. Kalau perempuan gimana? Saya juga sedikit bertanya-tanya kepada yang lebih berpengalaman. Jadi kalau misalnya dibuka kan otomatis auratnya perempuan itu kelihatan. Jadi disingkapkan. Kalau misalnya kerudung panjang kan, ini ketutup nih, dibuka gini, terus ketutup kerudung kan, ya udah wudhu gini, terus gini, Nah, untuk bagian pala gini, terus seperti tadi gini, terus gini. Tapi kerudung saya kecil, Pak. Kalau misalnya untuk ngumpetin tangan nggak bisa, makanya jangan pakai kerudung kecil. Namanya memakai hijab, pakai kerudung itu harus menutupi dada. Nggak boleh kerudung seperti ini, itu kan terlihat. Itu ada hadisnya juga, cara pakai kerudung juga pada hadisnya. Ini saya bukan pakai kerudung ya, pakai sorban nih, menjelaskan saja. Tuh, jadi bisa diumpetin tangannya di dalam kerudungnya, lalu ntar pas kepala seperti tadi gini, terus gini. Dan pertanyaan lainnya, berlaku untuk tangannya enggak? Apa tangannya enggak apa-apa? Nah tadi tangannya diumpetin di kerudungnya, kerudungnya lebar kan, namanya kerudung kan sampai bawah dada. Nggak ada kumur-kumur langsung basah kepala, Cak. Ini namanya nonton tapi suaranya di hide, suaranya di mute. Wudhu seperti biasa aja, dari mulut, wajah, tangan, kaki. Kalau bagian lengkapnya bagaimana? Lengkap gimana maksudnya? Dari awal? Dari awal ya udah seperti itu aja. Aku milih wudhu di kamar mandi ya, kalau bisa di kamar mandi boleh. Tapi kalau kamar mandi juga penuh, bisa di tempat luar ya udah. Tadi sekalian yang lengkap, Kak, mulai dari awal. Bukankah tangan sama kaki juga aurat? Bagaimana cara wudhu tempat umumnya tadi? Ketika tangan diumpetin di kerudungnya itu. Kaki nggak usah diangkat sampai tinggi-tinggi, karena kaki itu minimal itu sampai mata kaki diusapnya. Tangan dan kaki nggak perlu basuh lagi, Mas. Nggak perlu basuh lagi gimana? Maaf, kayak tangan, kaki nggak perlu basuh lagi. Wudhu seperti biasa. Mau dong versi wudhu tapi pakai gayung. Wudhu pakai gayung.
Oke, nanti kita buatkan videonya insya Allah. Ini dalam kondisi urgent nih. Iya betul, dalam kondisi urgent. Kalau nggak urgent ngapain pakai kerudung? Kan bisa di rumah, bisa lepas. Ini kalau misalnya nggak bisa lepas kerudung. Kalau bagian tangan tadi dimasukkan ke, intinya ditutupin aja lah, jangan sampai tersingkap. Karena kan perempuan itu auratnya semua, perempuan itu auratnya semua kecuali tangan, telapak tangan maksudnya, telapak tangan dan wajah dan telapak tangan, semuanya aurat. Kalau wudhu kebuka gini berarti aurat, berarti tutupi kerudungnya aja. Pakai kerudung yang lebar, yang pakai kerudung kecil, pakai size yang besar. Berarti ngusap tangan dulu. Itu nggak pakai kumur-kumur, wudhu biasa. Kok mau pakai kumur-kumur sih? Apa saya praktekin sekalian ya. Ini saya bikin 2 deh, contoh untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dulu mungkin pakai sorban yang susah dilepas atau gampang dilepas tapi susah pasangnya lagi. Itu biasa saya pakai praktek yang sekali-sekali. Bismillah. Dikumur tuh dihirup dikit, dihirup lalu dibuang ke kiri, poh. Nah, terus yang kedua wajah. Nah, wajah tuh sampai sini. Nah, dibasuh semua, basuh ke tangan. Oke, dilanjut. Tadi ada kesalahan sedikit dari sikunya harus basah, siku tuh harus basah. Nah, ini saya pakai prakteknya sekali-sekali, mulut, wajah, tangan, kepala, set, kusuk-kusukan, kaki itu minimal sampai mata kaki. Nah, bagaimana kalau part bagian yang pakai sorban yang susah dilepas? Tadi pas bagian kepala, langsung bagian kepala. Mungkin modelnya seperti ini kali ya. Nah, begini, segini. Jadi dimasukkan, terus dikeluarkan begini. Nah, dikeluarkan, ya tetap sampai ubun-ubun. Untuk perempuan mungkin ya, ini contohnya aja, contoh. Kalau bagian tangan, nanti bahas bagian tangan bisa diumpetin di sini, diumpetin, jadi tidak kelihatan. Perempuan tahulah pakai kerudung. Bagian kepala begini, terus begini, gitu. Jadi auratnya masih tetap tertutup. Adapun kaki itu ya sampai mata kaki aja cukup, seperti itu. Mungkin itu dari saya, banyak kekurangannya, banyak ya kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, ada yang nanya apakah ini termasuk mangkul? Jawabannya lebih aman gini deh. Udah mangkul hadis toharonya apa belum? Kalau belum, mungkin minta Mas MT-nya atau Mbak MT-nya untuk minta mangkulin. Atau kalau misalnya mau mangkul nama saya, silahkan DM aja. Insya Allah kalau saya longgar, insya Allah saya mangkulin. Seperti itu ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.